Jadi kita akan bahas apa yang namanya tadi SCC. Nah, SCC ini saya coba jelaskan karena ada hubungannya dengan materi kuliah kita, yaitu pondasi bor, material beton yang digunakan untuk pondasi bor. Meskipun banyak sebenarnya pondasi bor yang kita gunakan dengan material beton biasa, beton normal, tapi mulai pada saat ini banyak juga sudah memakai yang namanya self compacting concrete. Jadi kita penasaran nih, apa sih yang dimaksud dengan SCC atau beton memadat sendiri gitu ya. Kalau biasanya kita melakukan pengecoran dengan beton normal, untuk memadatkan beton kan kita pakainya adalah vibrator atau alat penggetar gitu ya, teman-teman. Nah, kalau di SCC ini nanti kita tidak perlu lagi menggunakan vibrator karena si beton ini nanti akan menempatkan diri mengalir ke celah-celah dari lokasi yang akan dicor dan dia bisa memadat dengan dirinya sendiri. Nah, itu kelebihannya. Coba kita lihat ya, teman-teman. Oke, materi ini saya ambil dari pelatihan di Direktorat Jembatan, di Direktorat Jenderal Bina Marga waktu itu di Jembatan Cisomang ya, Jawa Barat. Nah, ini disajikan oleh pihak Adimik Precast Indonesia. Kebetulan yang mensuplai dari betonnya adalah dari beton Adimik. Nah, saya izin pakai presentasi ini untuk menjelaskan ke teman-teman semua. Jadi apa itu SCC? SCC atau yang dikenal sebagai Self Consolidating Concrete merupakan beton segar dengan karakter mempunyai nilai SLAM yang tinggi. Nah, kalau di sini yang kita sebut nantinya bukan lagi nilai SLAM, tapi nilai flow. Jadi dia flowable, dia bisa mengalir ke segala arah gitu ya, tanpa mengalami segregasi dan tidak memerlukan pemadatan mekanik selama proses pengecoran. Yang perlu jadi catatan adalah flowable ini tidak mengalami segregasi. Ya, teman-teman. Kalau kita pakai beton normal, campurannya ada agregat halus, agregat kasar gitu ya. Ada semen, air gitu ya. Ketika kita ingin buat encer supaya bisa mengalir gitu ya. Nanti yang timbul masalahnya adalah dia segregasi. Misah nih antara agregat halus, agregat kasar. Agregat kasarnya tertinggal, agregat halusnya sudah mengalir kemana-mana. Nah, itu nanti betonnya jadi drop mutunya. Tapi SCC ini tidak, karena ada treatment khusus dan bahan tambah khusus yang memang bisa membuat dia mengalir sendiri dan memadatkan sendiri gitu ya. Karakteristik SLAM yang tinggi, flowable ya, menjadi penentu sifat beton SCC ini. Dapat menyebar memenuhi bekisting dan menutup pembesian secara gravitasi tanpa memerlukan pemadatan. Nah, itu ya teman-teman, catatannya adalah SLAM yang tinggi yang disebut nanti adalah flowable. Itu nanti dia bisa menyebabkan si beton ini jalan-jalan sendiri gitu ya. Menyebar, kemudian masuk ke celah-celah bekisting dan menutup pembesian secara gravitasi tanpa kita lakukan pemadatan secara mekanik. Nah, keuntungannya apa dari penggunaan SCC? Yaitu beton segar nanti lebih homogen. Homogen itu berarti sifatnya hampir sama gitu ya. Antara sisi kiri, kanan, atas, bawah itu cenderungnya adalah lebih homogen. Tidak memerlukan pemadatan manual karena karakteristik fisik beton yang flowable, mudah mengalir. Kuat tekan beton bisa untuk mutu sangat tinggi. Ini memungkinkan. Porositas lebih kecil sehingga beton lebih kedap. Ini porositas adalah kalau kita uji itu biasanya air bisa masuk sampai kedalaman berapa senti gitu ya. Porinya dia bisa masuk berapa. Nah, ini porinya dia lebih kecil sehingga beton ini diharapkan lebih kedap. Nilai susutnya juga lebih rendah. Kemudian tampilan permukaan beton itu lebih baik. Karena ukuran agregatnya lebih kecil sehingga nilai estetis bangunan juga meningkat. Jadi ini nanti hasilnya bisa halus, licin gitu ya. Karena memang sifat dari si beton yang flowable dan agregatnya yang kecil tadi. Nah, penggunaan pada saat pengecoran pada struktur bangunan itu juga memberikan manfaat. Ya. Yang pertama, mempercepat waktu pengecoran, mempersingkat waktu pekerjaan konstruksi, dan mengurangi kos terutama kos pekerja pengecoran. Jadi nanti pengecorannya ini bisa lebih cepat, lebih singkat, dan tidak perlu banyak orang. Biasanya kita perlu banyak orang untuk
ngangkat-angkat alat vibrator dan lain sebagainya. Ini mungkin hanya dan untuk narik-narik biasanya karena pompanya tidak sampai gitu ya, dia untuk meratakan si betonnya. Nah kalau SCC ini enggak, dialirkan di satu sisi nanti dia akan mengalir ke segala arah sehingga orangnya, pekerjanya itu cukup hanya mungkin 1, 2, 3 orang cukup untuk pengecoran. Tidak seperti saat ini kan ada untuk meratakan, dia menarik betonnya supaya rata, kemudian nanti ada yang menggetarkan, memadatkan gitu ya. Kalau ini hanya dialirkan, mungkin nanti pekerja itu hanya mengarahkan si pompanya atau ujung pipanya dan juga nanti untuk finishing. Nah, itu saja. Nah, yang dimaksud suatu karakteristik beton SCC itu kalau dikategorikan SCC ini apa? Oke, saya ulang. Suatu campuran beton, ini kalau bisa dikategorikan sebagai beton SCC, itu kira-kira karakteristiknya harus memenuhi kriteria apa? Itu ada 3 ini ya. Filling ability, passing ability, segregation resistant. Filling ability adalah kemampuan si beton untuk mengalir dan mengisi ke seluruh bagian cetakan atau bekisting melalui beratnya sendiri. Kemampuan dia untuk mengisi celah-celah ya berarti ini ya. 2, passing ability adalah kemampuan beton SCC untuk mengalir melalui celah tulangan atau celah sempit antar cetakan tanpa mengalami segregasi ataupun blocking yang dapat menimbulkan keropos. Nah ini kalau tulangannya rapat gitu ya misalkan, ataupun nanti ada jarak antara tulangan dengan bekisting yang cukup sempit. Nah SCC ini diharapkan dia bisa mengalir tanpa memblocking, tidak menghalang-halangi beton di belakangnya untuk masuk gitu ya. Karena agregatnya jauh lebih kecil tadi. Gitu ya teman-teman. Sehingga keropos bisa dikurangi. Segregation resistant yang karakteristik ketiga adalah kemampuan beton untuk tetap terjaga dalam kondisi homogen sewaktu transportasi sampai dengan saat penuangan. Jadi ini tidak mengalami segregasi juga sebelum dia dilakukan pengecoran. Ini adalah karakteristik dari beton SCC. Nah, aplikasinya di beton SCC apa saja? Ini sebenarnya banyak digunakan di precast. Kenapa? Karena precast ini adalah beton mutu tinggi, kemudian biasanya dimensinya langsing-langsing gitu ya teman-teman. Sehingga kalau dengan beton normal agak kesulitan. Nah dengan beton SCC ini nanti diharapkan dia bisa mengisi celah-celah gitu ya. Bahkan yang sifatnya tulangannya sangat rapat dan juga dimensinya sangat tipis. Tanpa dia menimbulkan segregasi dan hasilnya juga halus dan licin gitu ya. Nah ini bisa teman-teman lihat ya, kita hanya perlu mengecor di tengah ini. Nah agregatnya ini bisa dilihat cenderungnya homogen dan kecil-kecil ya tadi persyaratan, nanti kita lihat. Dia akan lari dan memadatkan dirinya sendiri sesuai dengan hukum gravitasi, ini teman-teman. Nah kalau biasanya beton normal kan kita cor di sini, ini ada pekerja yang harus narik ke kiri kanan dan menggetarkan gitu ya. Kalau ini cukup di satu titik ini nanti dia akan memadatkan sendiri gitu ya, atau mencari celah-celah sendiri sampai dia rata. Hingga pekerjaannya ya mungkin cukup 1, 2, 3 orang ini aja. Nah ini juga kondisi kalau dia dilakukan untuk plat ini mungkin. Nah ini untuk precast nih sangat tipis, ini juga bisa memungkinkan gitu ya teman-teman. Ini hasilnya. Nah ini juga masih sama, ini mungkin untuk precast girder, box girder gitu ya. Jadi ini tulang, ini nanti beton, nah ini lantai atasnya gitu biasanya ini. Ini juga memungkinkan. Nah, ini hasilnya kalau dibuka teman-teman halus gitu ya. Bahkan sampai yang tipis itu juga tidak ditemukan segregasi honeycomb atau retakan atau keropos gitu ya. Ini cukup bagus. Nah, ini untuk dinding juga bisa gitu ya. Dan hasilnya adalah cukup bagus. Nah materialnya apa saja? Sebenarnya materialnya sama kayak beton normal. Tapi yang dibatasi adalah nanti agregatnya dibatasi dan juga nanti dengan penggunaan chemical admixture dan mineral admixture. Kita lihat ya, semennya itu bisa pakai semen OPC tipe 1, semen biasa nih.
yang mengacu di standar ASTM C150. Agregatnya, nah agregat kasar di sini dibatasi maksimumnya adalah 20 mili atau 2 cm. Gitu ya. Tetapi agregat dengan ukuran maksimum 10-12 mili akan menghasilkan workability yang lebih baik. Lebih kecil lebih baik, tapi juga nanti efeknya adalah ke masalah kekuatan, sehingga perlu dicari kombinasi yang tepat. Bentuk butiran adalah kubikel ataupun rounded yang dapat digunakan. Ya, jadi bentuk butirannya boleh kubikel maupun rounded itu ya. Mungkin teman-teman sudah belajar di bahan bangunan ini. Kemudian agregat halus itu bisa menggunakan natural atau yang manufaktur. Maksudnya pasir alami maupun abu batu ini ya. Manufaktur kan bisa kita produksi agregat halus sebenarnya. Oke, chemical admixture bahan tambah kimia ini mempunyai tipe HRWR yaitu high ring water reducing yang dikombinasikan dengan bahan VMA, viscosity modifying agent, untuk mempertahankan workability. Jadi nanti mungkin kita nggak butuh banyak air karena sudah pakai high ring water reducing gitu ya. Nanti tapi dia dikombinasikan dengan VMA ini yang mempertahankan dia bisa mengalir. Dan juga nanti dia bisa berjalan tanpa terjadi segregasi atau pemisahan diri antara satu dengan lain. Kemudian ada mineral admixture, ini bisa bahan tambah dalam bentuk mineral berupa fly ash ataupun silikavium. Ini bisa juga digunakan. Nah, desainnya seperti apa? Nah, ini desain campuran SCC secara umumnya seperti ini, tapi nanti perlu di trial di lab ataupun di batching plant karena nanti berbeda antara kekuatan dari masing-masing penyusunnya, misalkan kekerasan agregat, penyerapannya, kemudian kandungan kalau agregat halus adalah lumpurnya berapa dan lain sebagainya, itu sangat berpengaruh. Ini adalah parameter-parameter desain yang umum atau bisa kita jadikan acuan kalau kita mau trial mix di lab ataupun di batching plant gitu ya. Nah, agregat kasar itu kurang lebih 50% dari totalnya. Nah, ini sekitar dihitungnya menggunakan berat gitu ya. Kemudian ada water powder ratio itu sekitar 0,8 sampai 1 dari volume, total powder kontennya berapa, sand-nya berapa, sand kontennya berapa, ini adalah nanti bisa teman-teman perhatikan nanti kalau misalkan tertarik untuk membuat campuran beton SCC gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, standar tesnya apa kalau beton SCC? Ini beda dengan beton normal. Kalau beton normal kan kita ngetesnya pakai selam. Gitu ya, teman-teman. Kalau di sini kita ngetesnya pakai 3 karakteristik tadi, yaitu filling ability, passing ability, dan segregation resistant.